Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 13 ayat 27 demikian. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Saudara-saudara sekalian, dilahirkan dari keturunan orang beriman, dan sepanjang hidup tidak pernah absen ke gereja, bahkan menjadi salah satu tokoh penting dalam organisasi gereja. Tetapi ketika tiba waktunya kita dengan penuh percaya diri melangkah untuk masuk ke dalam kemuliaan, Tuhan Yesus menolak kita dan menilai semua aktivitas gerejawi dan aktivitas sosial yang dengan penuh pengorbanan kita lakukan sebagai sebuah kejahatan adalah tragedi yang paling mengerikan. Itulah yang Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi yang merasa sebagai umat pilihan Allah dan sangat yakin bahwa mereka pasti diselamatkan dari murka Allah. Tuhan Yesus berkata bahwa mereka akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi yang selama ini mereka pikir dapat menjadi andalan mereka ada di dalam kerajaan Allah. Tetapi ternyata tidak dapat menolong mereka untuk masuk ke dalamnya. Lebih mengejutkan lagi, ketika orang-orang yang mereka anggap kafir dan tidak masuk hitungan, justru datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka duduk makan di dalam kerajaan Allah. Mereka yang terkemudian menjadi yang terdahulu, dan mereka yang terdahulu menjadi yang terkemudian, bahkan ditolak. Saudara, kita semua tentu tidak ingin hal tersebut terjadi pada kita, bukan? Karena itu mari kita cari tahu di mana letak masalahnya. Apa yang membuat aktivitas gerejawi dan aktivitas sosial yang kita lakukan dengan penuh pengorbanan dinilai oleh Tuhan Yesus sebagai sebuah kejahatan? Jawabnya adalah, ketika semuanya itu kita lakukan untuk meninggikan ego kita sendiri dan bukan untuk kemuliaan Allah. Ketika kita melakukannya, bukan karena kita beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi karena itu adalah kewajiban yang diajarkan secara turun-temurun. Ketika kekristenan kita hanya sekedar ritual yang kita lakukan secara legalistik, tanpa iman dan relasi pribadi dengan Tuhan Yesus. Karena itu, mari kita tidak berhenti pada pengakuan iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, melainkan mewujudkan pengakuan iman tersebut melalui persekutuan pribadi yang intim dengan Dia, mempelajari firman-Nya dengan sungguh-sungguh, berjuang melawan dosa, mematikan ego, dan bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 27 berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kiranya Tuhan menolong kita, agar tidak ada seorang pun di antara kita yang akhirnya ditolak. Amin.